Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bu Faiz sayangi. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pertemuan ketiga untuk pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini kita akan belajar tentang berterima kasih dan rendah hati. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dan persiapkan alat tulis kalian. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menunjukkan sikap hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya anak-anak? Yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh sikap berterima kasih dan rendah hati. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hikmah sikap berterima kasih dan rendah hati. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berterima kasih? Berterima kasih adalah ungkapan syukur atas segala sesuatu yang baik. Ucapan terima kasih kita tujukan kepada yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan rizki, tempat berlindung. Yang kedua kepada orang tua kita, karena mereka sudah merawat kita dan menyayangi kita dari kecil sampai sekarang. Yang ketiga, ucapan terima kasih kita tujukan kepada guru-guru kita yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Selanjutnya, kepada teman atau sahabat yang sudah menolong kita ketika kesulitan. Nah, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan berterima kasih? Sekarang kita akan mengetahui contoh cara berterima kasih. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama ada seorang anak yang sedang mencontek. Kira-kira apa ya anak-anak hubungannya antara anak yang mencontek dengan berterima kasih? Nah, ketika berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa melalui lisan dengan ucapan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Nah, jika sudah dengan ucapan, kita melakukan dengan perbuatan, dengan cara menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya dengan melakukan ibadah dan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang kedua, menjauhi larangannya. Nah, salah satunya ini, ketika di lingkungan sekolah, kalian harus bersikap jujur. Tidak boleh mencontek ketika sedang ujian. Yang gambar kedua, yaitu kurangi mengeluh. Nah, mengeluh itu termasuk sikap kurang berterima kasih atas pemberian Allah. Jadi, jika ingin berterima kasih, bersyukur kepada Allah, kurangi rasa mengeluh. Yang ketiga, dengan cara bersedekah. Bersedekah itu adalah perintah Allah. Berterima kasih kepada guru dapat dilakukan dengan tidak menjadi murid yang nakal, menjadi murid yang rajin, patuh kepada guru. Nah, berterima kasih itu memiliki banyak manfaat atau yang dapat disebut dengan hikmah. Beberapa hal berikut adalah hikmah berterima kasih anak-anak. Yang pertama, menjadikan kita lebih bersyukur atas nikmat Allah. Yang kedua, Allah akan menambahkan nikmat. Nah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Yang ketiga, dihargai dan disenangi teman. Jika kalian sudah dibantu sama teman kalian, terus kalian mengucapkan terima kasih, maka teman kalian akan merasa senang. Dan jika kalian kesulitan lagi, maka mereka akan dengan senang hati untuk membantu kalian. Nah, perhatikan gambar berikut anak-anak. Di sini ada gambar apa? Ada gambar padi. Nah, kira-kira apa ya hubungannya antara padi dengan rendah hati? Nah, jika ingin rendah hati, kita harus mencontoh padi. Semakin dia berisi, maka dia semakin menunduk, bukan semakin mencongak ke atas. Nah,
Apa itu pengertian rendah hati? Rendah hati adalah tidak suka memamerkan kelebihan yang dimiliki. Rendah hati dalam Islam disebut dengan tawadhu. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang rendah hati itu anak-anak, dia itu merasa tidak pantas menyombongkan apa yang dia miliki atau kelebihan yang dimiliki karena dia tahu bahwa semua yang dimiliki itu adalah titipan dari Allah. Kepintaran, harta yang melimpah, rupawan, itu semua adalah pemberian Allah dan kita tidak bisa menandingi Allah. Anak-anak, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah bersikap rendah hati. Yang pertama, selalu menghormati orang yang lebih tua, ramah dengan semua orang, dan tidak menonjolkan diri kepada sesama manusia. Nah, berikut ini contoh perilaku rendah hati. Yang pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Kita kalau berpakaian sederhana saja, tidak perlu berlebihan. Makanan, kalau makan tidak sebelum kenyang harus sudah selesai, jangan berlebihan, semuanya dimakan, semuanya diambil. Yang kedua, sopan santun dalam bertindak. Yang ketiga, tidak sombong, karena sombong itu termasuk perilaku setan. Yang keempat, tidak suka pamer harta, karena kita tahu harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan suatu saat kapanpun Allah bisa mengambilnya dari kita. Jadi kita tidak perlu menyombongkannya atau memamerkannya. Seperti itu ya anak-anakku. Anak-anak, bersikap rendah hati itu banyak hikmahnya. Seperti mendapat pahala dari Allah, menjauhkan diri dari sikap sombong, dan disenangi banyak orang. Jika kita bersikap ramah, suka berbaur, dan tidak suka memamer-mamerkan yang kita miliki, pasti kita akan memiliki banyak teman dan disenangi banyak orang. Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap berterima kasih dan rendah hati. Alhamdulillah sudah selesai. Demikian sedikit penjelasan dari Bu Faiz. Apabila Bu Faiz ada salah kata, Bu Faiz mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.